Selamat malam, Bapak dan Ibu. Selamat malam. Iya. Raiman. Pak Agung, Jenderal, Iya. apa yang terjadi sesungguhnya di Papua? Anda tentu paham betul karena terjadi sejak kepemimpinan Anda juga, bahkan sebelumnya. Apa yang terjadi, dinamika di sana tidak pernah kemudian tampaknya landai, selalu bergolak dari waktu ke waktu. Ya. Jadi begini Bung Aiman, Bu Andriana. Jadi apa yang terjadi di Papua ini sebetulnya merupakan sejak dari dulu sebelum saya jadi danjen pun seperti itu. Ini adalah satu pergerakan yang menuntut, menginginkan keluar dari bingkai NKRI dengan mengangkat senjata. Itu namanya separatif bersenjata, pemberontakan bersenjata. Sama halnya dengan PRRI, Permesta dan lain sebagainya. Oke. Jadi saya juga agak kaget kalau kemudian kok istilahnya kok jadi berubah jadi kriminal bersenjata. Saya ke Pak Agung. Pak Agung, tadi Anda mengatakan seharusnya jangan menggunakan istilah kelompok kriminal, tapi menggunakan kelompok separatis. Saya coba untuk menerjemahkan. Kalau kelompok kriminal, maka TNI tidak bisa turun. Tapi kalau kelompok separatis, TNI bisa turun. Bukankah TNI juga sudah melakukan operasi di Papua? Ya itu menimbulkan keraguan-raguan ya. Karena memang dalam menghadapi kriminal itu fungsi polisi. Ya kalau TNI jadi depan lah itu malah nanti mengundang macam-macam ya. Karena itu tadi, karena istilahnya adalah kriminal bersenjata. Padahal itu bukan kriminal, bukan motivasi kriminal. Motivasinya apa? Keluar dari bingkai NKRI dengan mengangkat senjata. Separatis bersenjata, pemberontakan bersenjata. Ya. Dimanapun yang namanya pemberontakan bersenjata itu harus dihadapi oleh TNI. Itu Pak. Bahkan ada desakan-desakan juga untuk menggunakan istilah teroris. Apakah itu tepat? Enggak tepat. Enggak. Begini Bung Aiman, sebelumnya saya juga terlebih dahulu ingin menyampaikan karena terus terangnya berita itu telah menusuk hati saya sebagai anggota Korps Baret Merah. Ya. Seorang Brigadir Jenderal gugur dengan cara seperti itu. Izinkan saya menyampaikan duka cita yang teramat mendalam atas gugurnya Brigadir Jenderal I Gusti Putudani. Dan bagi Korps Baret Merah, seorang prajurit Baret Merah gugur di medan tugas, itu adalah satu kehormatan. Jadi selamat jalan kepada Adinda Putudani, jasa-jasamu akan selalu tercatat dalam sejarah Korps Baret Merah. Selamat jalannya. Itu. Jadi tadi begini, ya. Terhadap gerombolan bersenjata dengan motivasi ingin merdeka, separatis, maka ada dua cara sebetulnya yang bisa kita lakukan. Cara yang pertama adalah, yang harus dikedepankan. Adakan pendekatan, digalang mereka, dibina mereka, supaya sadar mereka turun. Sadar, turun, mari kita ajak bersama membangun Papua ini bersama-sama. Cara persuasif, ini cara yang harus kita kedepankan. Dan disinilah nanti fungsi aparat teritorial bisa kita manfaatkan dengan baik. Ya. Oke, saya membaca apa yang Anda seperti ini. Iya, saya membaca apa yang Anda sampaikan, Pak Agung. Artinya ini terkait dengan perang gerilya, taktik gerilya untuk merebut hati dan jiwa dari masyarakat di sana. Ya, itulah sifat gerilya. Ya. Jadi perang melawan gerilya pun kuncinya ada pada rakyat. Siapa bisa memenangkan hati dan nurani rakyat, itu yang akan memenangkan perang melawan gerilya. Ini tuh. Jadi kalau cara yang pertama yang saya kedepankan tadi, persuasif. Ya. Dekati mereka, ajak mereka turun, sadarkan mereka. Ini cara yang harus kita kedepankan. Kalau cara ini tidak digubris oleh mereka, bahkan mereka lebih brutal, ya, menembak guru, membakar sekolah, ya. Tidak ada cara lain. Oke. Mereka laki-laki, kita laki-laki. Tumpas mereka. Tidak ada cara lain. Tapi yang harus kita kedepankan adalah persuasif. Itu dalam menghadapi aksi OPM yang sekarang gerilya, betul. Ya. Baik, saya ke Mbak Adriana. Mbak Adriana, betulkah kemudian dengan pendekatan kriminal tidak akan selesai di Papua, tapi harus dengan pendekatan separatis yang kemudian dilakukan anti gerilya di sana? Ya, mungkin saya melengkapi dulu yang tadi Pak Agung bilang ya. Kalau kita bicara separatisme Papua itu ada dua akar di situ. Akar politik dan juga akar ekonomi. Nah, politik ini banyak sekali terkait ideologi,
kemudian juga masalah identitas, masalah minoritas, masalah narasi, juga sistem kekuasaan yang berbeda di situ kita harus tahu. Yang kedua adalah akar ekonomi. Di Papua ini kan banyak persoalan sosial ekonomi ya, misalnya kesenjangan ekonomi antara orang Papua dengan pendatang, kemudian juga masalah terkait dengan pengelolaan sumber daya alam di Papua. Ini tentu terkait dengan persoalan-persoalan hak Meskipun dana otsus triliunan rupiah sudah digelontorkan bertahun-tahun. Ya, begini, dana otsus itu konsekuensi dari kesepakatan membangun bidang-bidang prioritas, ya. Tapi harus dilihat bahwa Papua ini sangat heterogen. Masyarakatnya itu harus didekati memang satu persatu. Ini persoalan yang tidak mudah. Tidak banyak orang yang mau melakukan itu juga. Satu persatu karena banyak suku di sana. Anda mengatakan itu? Bagaimana? Satu persatu karena banyak suku di sana yang kehidupannya berbeda, budayanya berbeda, dan kebiasaannya berbeda. Ya, sebagian sebenarnya sudah diadopsi di dalam Impres 9 2020 bahwa membangun Papua itu berbasis 7 wilayah adat. Itu sebetulnya salah satu cara juga untuk mendekati persoalan-persoalan ini sesuai dengan struktur adat suku di Papua. Memang sangat heterogen. Tapi benarkah kemudian apa disampaikan oleh Pak Agung bahwa pendekatannya tidak bisa kriminal tapi harus pendekatan militer, di antaranya anti gerilya dengan merebut hati masyarakat di sana. Itu yang kemudian disampaikan, meskipun juga kan bicara kalau pendekatan militer orang akan berpikir bahwa ini pendekatannya akan represif. Bukan, begini, yang namanya coercive power itu juga terukur. Jadi pendekatan militer itu untuk mencegah jangan sampai terjadi ketidakamanan, kriminalitas dan premanisme. Itu bisa diukur. Itu bagian juga dari pendekatan damai sebetulnya. Tapi ada ukuran. Jadi coercive power itu boleh. Tapi dengan ada ukuran. Oke, baik. Ini menarik. Tapi jadi coercive power itu boleh, kekerasan itu boleh, tapi ada ukurannya. Yang utamanya adalah kemudian merebut hati masyarakat di sana. Dan itu kemudian dilakukan dengan operasi militer. Jadi kalau bayangkan operasi militer, orang akan berpikir bahwa ini akan kekerasan, represif. Ternyata nggak semua itu. Kita akan segera kembali di Sapa Malam. Pak Agung, ini sesi terakhir, saya ingin bertanya pada Anda. Anda tidak setuju ketika kelompok separatis di Papua dikatakan sebagai teroris, tapi juga tidak setuju ketika hanya dikatakan sebagai kriminal. Tapi harus separatis yang kemudian bisa dilakukan operasi militer dengan anti gerilya merebut hati rakyat di sana. Anda bisa menjelaskan? Ya, jadi yang kita hadapi adalah gerilya pertama ya. Dalam menghadapi gerilya itu ada teorinya, ya, perang anti gerilya. Yang intinya adalah bagaimana kita memenangkan hati nurani rakyat. Ya, itu. Nah untuk itu maka di Papua ini kita punya aparat teritorial. Ya, ada Korem, ya Kodam, Korem, Kodim, sampai kepada Koramil, Babinsa. Ya. Kalau menurut saya berdayakan mereka. Kalau kepada pemerintahan Pemda diberikan status otonomi khusus dengan anggaran otonomi khusus yang begitu besar, maka kepada mereka pun yang bertugas di Papua, saya rasa berdayakan mereka. Beri betul-betul fasilitas sarana prasarana untuk bisa melakukan pembinaan teritorial dan operasi teritorial yang bisa menciptakan satu kondisi di mana rakyat tidak mudah terpengaruh oleh provokasinya OPM, gitu. Ini yang harus kita ciptakan. Ada saran yang bisa disampaikan langsung Pak Agung kepada pemerintah saat ini, mungkin Panglima TNI atau Presiden Pak Jokowi? Boleh. Kalau memang boleh. Kalau mudah-mudahan Pak Jokowi sebagai Panglima tertinggi nonton acara ini, ya saya ingin menyampaikan kepada Bapak Panglima ya. Karena operasi mereka itu ada 3 jenis. Operasi bersenjata, ya. Kekuatan bersenjata di daratan Papua. Ini tujuannya adalah untuk menunjukkan eksistensi mereka. Ya. Operasi yang kedua yang dilakukan oleh mereka adalah mempengaruhi rakyat di sana dengan provokasinya, propagandanya, yang menciptakan kondisi tidak suka pada pemerintah RI. Ini dilakukan. Ini di kalangan secara sangat sistematis dilakukan di kalangan di sekolah, bahkan di perguruan tinggi. Operasi jenis ketiga adalah operasi yang bersifat diplomasi. Dan ini dilakukan oleh oknum yang namanya Benny Wenda, yang berbasik di Oxford, tanah Inggris. Mereka mempengaruhi opini dunia, ya, untuk bisa bersimpati pada pergerakan kemerdekaan Papua. Termasuk juga di wilayah Melanesia. Ya.
Di situ mereka berusaha menciptakan kondisi itu, Melanesian Brotherhood. Tapi alhamdulillah kita punya dubes di New Zealand, Saudara Tantowi Yahya, mengcounter dengan piawai ya gerakan-gerakan ini. Itu 3 jenis operasi. Oleh karenanya saya ingin menyampaikan saran pertama kepada pemerintah. Pertama, saran saya adalah mohon maaf Pak Panglima tertinggi Pak Jokowi, saya mohon bisa diberdayakan aparat teritorial di sana. Mereka menciptakan ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh untuk melawan apapun menjadi gerakan di sana, pemberontakan di sana melawan RI. Ya. Ini harus kita ciptakan. Karena saya yakin bahwa mayoritas masyarakat Papua mendambakan kedamaian, mendambakan ketentraman. Saya yakin itu. Ya. Itu yang pertama. Jadi tugas Binter itu nantinya adalah melakukan pembinaan teritorial dan melaksanakan operasi teritorial untuk bisa menciptakan juang tadi ya. Terus yang kedua yang saya sarankan adalah terhadap gerakan separatis bersenjata OPM yang nyata-nyata bergerak secara fisik di lapangan. Pertama itu tadi, Pak Jokowi. Lakukan pembinaan atau operasi teritorial. Baik. Sadarkan mereka. Ya. Ajak mereka turun. Ini satu operasi yang harus kita kedepankan dalam menghadapi OPM ini. Kedepankan ini. Ya. Baik. Apabila sekali lagi cara seperti ini tidak digubris oleh mereka, bahkan mereka bertindak lebih brutal, ya, membunuh guru, membakar sekolah, ya, memperkosa dan lain sebagainya. Pak Panglima tertinggi, tidak ada cara lain. Mereka laki-laki, kita laki-laki, tumpas mereka, Pak. Jangan ragu-ragu, Pak. Ya, ini perintahkan, ini saran kami. Ya. Saya sebagai mantan TNI, ya, saya sebagai mantan One Team Press yang berada di luar, inilah saran kami kepada Bapak Presiden. Ya. Dengan cara demikian, saya yakin sekali bahwa suasana kondusif di sana bisa tercipta. Ya, kalau operasi teritorial dan pembinaan teritorial bisa berjalan dengan baik. Ya. Ada eskalasi di mana perkuatan teritorial, lalu kemudian ada koersif atau kekuatan represif yang kemudian dilakukan jika kemudian upaya pertama ini dinilai gagal. Saya ke Mbak Adriana, apakah Anda setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Agum atau ada tambahan? Ya, begini, menurut saya tidak satu-satunya pendekatan ya. Kecuali tadi misalnya kelompok bersenjata ini memang sudah betul-betul mengganggu masyarakat. Persis Pak Agung, tadi memang masyarakat kampung di Papua itu juga sangat terganggu dengan kehadiran kelompok-kelompok ini. Karena hidup mereka tidak aman. Tapi tentunya pendekatan keamanan ini juga harus didampingi atau dibarengi dengan pendekatan kemanusiaan. Terutama ini dampak dari konflik bersenjata yang sebagian korban itu adalah masyarakat sipil yang tidak tahu konflik itu apa, tidak tahu pertarungan politik itu apa. Bahkan korban juga sudah jatuh di pihak aparat kan, berapa tentara dan polisi yang gugur, di KKB juga banyak. Nah, yang saya maksud di sini adalah selain menumpas gerakan bersenjata di Papua itu, juga harus ada pendekatan keamanan menyelesaikan dampak konflik. Terutama ini terkait dengan pengungsi. Dari 2018, pengungsi yang ada di Nduga, sekitar 45.000 orang harus keluar dari kampungnya. Dan sampai hari ini belum bisa kembali. Akses kesehatan susah, akses pendidikan juga susah. Nah, banyak anak kemudian tidak sekolah, mereka menganggur. Nah, ini potensi mereka direkrut oleh KKB ini juga tinggi. Makanya harus menjadi perhatian juga. Dan generasi KKB yang sekarang itu generasi muda yang militan, beda dengan generasi tua. Baik, dan mereka terus tumbuh dan mereka terus kemudian membuat gangguan-gangguan di sana. Dan itu adalah harus dilakukan upaya-upaya yang efektif untuk kemudian menumpas mereka dengan cara-cara anti gerilya, diantaranya merebut hati masyarakat, memenangkan hati masyarakat. Terima kasih Jenderal TNI Purnawirawan Agum Gumelar dan Jen Kopassus Komandan Jenderal Kopassus 1993-1994. Waktu sudah habis, mohon maaf Pak Agung. Saya nanti akan sambung ke Pak Agung di lain kesempatan karena saya harus kemudian mengakhiri acara ini untuk kemudian ada acara yang lain. Terima kasih juga Mbak Adriana Elizabeth, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI. Lain waktu kita akan sambung dengan Pak Agung dan juga Mbak Adriana. Terima kasih, selamat malam, salam sehat selalu.